Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Sukma Rahayu, bisa dipanggil Sukma. Sekarang Sukma sedang berada di Production House SMK Negeri 8 Surabaya dan ditemani oleh salah satu guru dari SMK Negeri 8 Surabaya, yaitu Bapak Irfan. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Ya. Oke, baik Pak. Tema podcast hari ini adalah seputar tentang perwayangan. Ya, benar. Kalimat wayang. Kalimat wayang itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Pulau Jawa, Pak. Karena kesenian wayang pun masih lestari hingga saat ini. Definisi wayang itu seperti apa sih, Bapak? Begini, definisi wayang menurut Sunan Kalijaga. Wayang itu adalah bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Bayang-bayang sifat kita. Jadi kalau sampean lihat wayang, itu sebenarnya seperti bercermin. Bercermin. Kalau di dalam wayang itu jelek, yang harus diperbaiki yang di dalam wayang atau diri kita? Pasti diri kita. Benar. Begitupun dengan manusia. Jadi wayang itu adalah penggambaran dari cerminan kita. Kalau di dalam pewayangan itu jelek, ya kita harus memperbaiki diri. Soalnya itu adalah cerminan kita. Itu. Terus di dalam pewayangan itu ada yang namanya simpingan. Simpingan tengen dan simpingan kanan. Tengen dan kiwa, maaf. Tengen itu yang kanan, simpingan kiwa itu yang kiri. Itu melambangkan kebaikan dan keburukan. Yang di kiri itu keburukan, yang di tangan itu kebaikan. Begitu, Mbak. Definisi yang Bapak jelaskan tadi adalah definisi menurut Sunan Kalijaga. Ya, benar, menurut Sunan Kalijaga. Mengapa Bapak mengambil definisi dari Sunan Kalijaga? Atau mungkin dulu pernah ada sangkut paut antara Sunan Kalijaga dengan kesenian wayang Bapak? Benar, Mbak. Gini, dulu itu wayang namanya ringgit atau Sunan Giri yang nganggit. Anggit itu adalah membuat. Yang membuat itu Sunan Giri, dan yang memainkan atau yang mendalangkan adalah Sunan Kalijaga. Jadi bisa dikatakan adalah Sunan Kalijaga dalang yang pertama. Begitu, Mbak. Makna simbol dari pagelaran wayang sendiri itu seperti apa, Bapak? Begini, makna dari simbol pagelaran wayang. Di situ kan banyak alat atau piranti. Yang pertama adalah kelir. Kain putih yang berada di depan dalang. Itu adalah menggambarkan langit-langit. Jadi langit itu digambarkan dengan kelir. Terus gedebok atau pohon pisang. Itu digambarkan seperti bumi. Selanjutnya adalah blencong. Tahu blencong? Blencong itu lampu yang di atasnya dalang. Itu namanya blencong. Itu juga ada maknanya sendiri. Blencong itu maknanya adalah mataharinya. Matahari untuk wayang. Penerangan cahayanya. Iya, wayang. Terus ada cempolo dan keprak. Cempolo itu yang dipegang dalang, sebuah kayu yang dipegang oleh dalang di atas ini. Terus ya keprak itu adalah lempengan besi atau perunggu yang berada di kaki atau yang dijejak oleh dalang. Itu menggambarkan detak jantung dan nafas. Detak jantungnya yang dodokan atau cempol tadi, yang nafas itu yang keprak. Tuh, selanjutnya itu ada wayang. Wayang adalah manusia tadi. Dalang. Dalang itu adalah, ada yang menyebut dalang itu adalah Tuhannya para wayang. Manusia hidup itu pasti ada yang membuat, ada yang menjalankan. Kalau kita, Tuhannya adalah Gusti Allah. Tapi kalau wayang, Tuhannya itu adalah dalang. Gitu.
Yang terakhir adalah kotak wayang. Tahu kotak wayang? Tempat Untuk main wayang. Tahu maknanya? Tidak, Bapak. Boleh Gini. Bapak jelasin? Makna dari kotak wayang itu adalah kuburan. Wayang kalau perang mati, Wah. dibuang ke mana? Kan sudah tidak terpakai. Akhirnya dimasukkan ke kotak. Begitupun dengan manusia. Manusia mati, masuk ke kuburan. Itu maknanya sebenarnya. Jadi di dalam pagelaran wayang itu terdapat banyak sekali makna dan simbol yang terkandung. Begitu. Terus gini, bukan di pagelaran wayang saja, ya di tokoh wayang pun juga ada maknanya. Contohnya tokoh yang paling familiar saja itu adalah tokoh Ponokawan atau Punokawan. Pono itu artinya tahu, kawan itu adalah teman. Jadi bisa diartikan teman yang tahu sesuatu hal yang baik. Jadi tugasnya Ponokawan itu adalah memberi nasihat kepada tuannya. Tuannya yang baik itu tadi. Di dalam Ponokawan itu ada makna sendiri. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu samaro. Artinya iman itu harus menghasilkan buah. Buah dari keimanan kita itu apa? Nah, bagaimana cara mendapatkan buah itu tadi? Dengan cara nolo khairon atau nolo gareng. Jauhilah perbuatan yang buruk. Makanya gareng itu tadi dilambangkan tangannya itu ceko. Tahu ceko? Tangannya itu cacat. Dan kakinya itu kalau berjalan jinjit sebelah. Jadi gini, makna dari tangan ceko itu tadi, jangan mengambil barang yang bukan haknya. Terus ke jalannya ceko, jalannya jinjit, itu kalau jalan manusia hidup itu harus hati-hati. Maksudnya begitu. Selanjutnya adalah patruk atau petruk. Artinya itu adalah tinggalkanlah. Apa yang harus ditinggalkan? Sesuatu yang melampaui batas atau al-bago. Al-bago digambarkan dengan tokoh Bagong. Begitu Mbak Sukma, makna simbolis dari tokoh Punokawan atau Ponokawan. Jadi tokoh Punokawan ini diibaratkan seperti penyeimbangan sifat kita yang ada di dunia, sifat manusia yang ada di dunia. Benar. Begitu ya Pak Irfan. Baik Pak Irfan sedang bawa apa nih? Nah ini kebetulan saya membawa tokoh wayang, dua tokoh wayang, yang satu kecil yang satu besar. Ini adalah tokoh Kresna, Prabu Kresna, tahu? Kalau di film di India itu Krishna. Baik Pak. Kalau di India berwarna biru laut. Kalau di Jawa berwarna ireng. Karena Kresna sendiri mempunyai arti ireng atau hitam. Itu Prabu Kresna. Yang kedua adalah tokoh wayang Gatotkaca. Gatotkaca ini adalah anak dari Bima, Pandawa yang nomor 2. Anaknya menurut Gagrak Surakarta itu ada 3 anaknya. Antarja, Gatotkaca, sama Antasena. Ini kebetulan saya membawa yang nomor 2. Kalau diibaratkan, wayang Gatotkaca ini adalah angkatan udara. Kenapa kok angkatan udara? Karena dia bisa terbang. Angkatan daratnya siapa? Angkatan daratnya adalah Antarja. Karena dia bisa menembus bumi. Nah, terus yang Antasena itu adalah angkatan laut karena hidupnya di bawah laut, di laut, benar. Nampaknya percakapan hari ini cukup asik ya Pak. Iya, benar sekali, Mbak. Saya rasa kurang nih. Kurang sekali kalau itu. Oke, baik. Mungkin di video selanjutnya kita bisa berbincang-bincang santai lagi seputar tentang wayang ini, Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Irfan.